Pesannya jangan takut untuk memulai gitu ya. Jadi perjalanan itu mungkin panjang untuk memperbaiki terus menumbuhkan organisasi itu panjang gitu ya. Tapi kalau kita nggak mulai-mulai juga ya Bener. percuma gitu Makin kan. lama nanti ya geraknya. Halo Sobat Sarastia, selamat datang kembali di Sarastia Talk. Saya Misdia dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat banget di hati saya dan mungkin juga di hati banyak sekali para profesional di luar sana ya. Kita akan berbicara tentang jantung dari sebuah organisasi, yaitu departemen yang mengelola manusianya. Miss Elvira, selamat datang kembali. Halo Miss Ria, terima kasih sudah mengundang ya. Jadi kita ada topik baru ini Miss El. Dan kita kan sering ya melihat para praktisi HR ini adalah orang-orang yang paling bersemangat nih sebenarnya tentang mengembangkan manusia. Tapi di sisi lain, peran mereka itu seringkali terjebak dengan citra kayak polisi kebijakan gitu bahasanya, atau fungsi administratif malah sebagian. Betul. Jadi saya tuh sering menyebut ini tuh kayak, ini kayaknya krisis identitas, ini ekspektasi tugasnya apa, tapi fungsional yang dijalankan apa gitu. Kalau menurut Miss Elvira sendiri, apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang itu? Iya, itu diagnosis yang tepat banget ya, Miss Ria ya. Jadi krisis identitas quote unquote gitu kan. Jadi banyak banget pemimpin HR atau manajer HR yang saya temui itu keren-keren gitu kan. Tapi mereka itu ngerasa terbelenggu. Jadi intinya mereka tahu bahwa cara-cara lama atau paradigma human resource ya, yang melihat manusia sebagai sumber daya itu sekarang di era cuan, lagi-lagi kalau teman-teman lupa, cuan itu adalah akronim dari complexity, uncertainty, ambiguity, and novelty. Itu nggak cukup lagi gitu untuk menjawab tantangan di era sekarang, era cuan tadi ya. Dan ekspektasi talenta Gen Z ini kan jauh berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya gitu kan. Jadi Gen Z atau talenta-talenta saat ini tuh memberikan pandangan yang beda gitu. Jadi mereka lebih pengen punya dampak, tapi seringkali itu ngelihat organisasinya tuh aduh ini kayaknya nggak asik deh gitu, atau aduh ini kayaknya banyak aturan deh, atau aduh ini kayaknya toksik deh Nggak gitu. jelas gitu ya? Karena kan mereka tahu HR itu kayak yang strict banget gitu Iya. kan. Gitu sih Miss Ria. Oke, jadi berarti ada pandangan ya mengatakan kalau paradigma lama ini tentang yang human resources yang menganggap manusia itu sebagai sumber daya itu kan udah nggak relevan. Oke, let's say kalau seperti itu berarti apa nih visi baru nih untuk human resource ini yang baru nih apa gimana Oke, misal? visinya ya kita udah pasti harus berevolusi ya gitu. Oke. Jadi nggak lagi kita itu memanajemenin sumber daya atau nggak cuma sekedar manajer sumber daya, tapi sudah harus menjadi arsitek pertumbuhan manusia Oke. gitu. Nah kalau di Sarastia sendiri sebenarnya kan kita udah nggak pakai terms HR Iya. atau terms HC human capital gitu ya, tapi kita menggunakan terms human growth management atau bahasa Indonesianya HGM bisa kita bilangnya gitu kan. Jadi itu bukan cuma nama doang Miss Ria. Jadi karena kita merubah terms gitu ya, itu merupakan sebuah perubahan fundamental kepada tujuan. Jadi tujuannya tuh bukan lagi untuk efisiensi administrasi, tapi menciptakan ekosistem di mana setiap individu itu bisa bertumbuh seutuhnya. Plus pas banget kayak namanya human growth gitu. Oh my God. Oke, jadi term yang kita gunakan ini adalah menjadi arsitek pertumbuhan manusia ya. Jadi bukan cuma manage manusianya aja ya, tapi kita juga menginginkan manusia ini tuh bisa bertumbuh gitu ya, Miss Ella. Betul. Ini tuh sangat powerful banget sih kalau kita lihat konsep fundamental dari human growth ini. Tapi pastinya nggak segampang itu juga nih untuk bisa mengimplementasikan atau merealisasikan, terutama ketika kita berpindah dari paradigma lama ke paradigma baru ya. Bagaimana sih Miss El seorang pemimpin HR atau sebuah tim HR itu bisa memulai perjalanan transformasi ini?
Ya, aku senang banget Miss Ria bilang perjalanan ya, karena nggak bisa satu langkah aja. Betul. Nah, jadi sama gitu, semua perjalanan transformasi itu harus dimulai dari dalam gitu. Jadi kalau dalam roadmapnya Human Growth Management yang Sarastia susun, itu kita punya beberapa fase gitu. Yang fase pertama itu adalah pergeseran mindset dan pembangunan kapabilitas internal. Jadi tim Oke. HR atau kita bilangnya tim HG di sini tuh udah nggak bisa lagi mengadvokasi pertumbuhan kalau merekanya sendiri itu nggak bertumbuh. Oke, jadi apa aja nih kapabilitas baru mereka yang harus mereka bangun dulu di fase pertama ini misal? Oke, jadi ada beberapa yang krusial ya. Yang pertama, pastinya menguasai bahasa bisnis gitu. Jadi Oke. mereka harus bisa membaca laporan keuangan, terus juga memahami fungsi strategi pemasaran gitu kan. Hmm, Jadi bukan cuma per HR-an aja gitu, bukan per tapi SPN aja gitu ya. betul. Jadi tuh kalau mereka nggak bisa skill-skill yang lain, mereka tuh akan selalu dilihat sebagai fungsi biaya atau fungsi administrasi human resource gitu ya, tapi bukan sebagai mitra investasi. Nah, Oke. yang kedua, mereka juga harus menjadi ahli data dan analitik. Jadi keputusan tentang manusia itu tidak bisa lagi kalau hanya berdasarkan perasaan. Itu Oke. harus didukung dengan data yang tajam, misalnya untuk memprediksi turnover itu Oke. kan nggak bisa cuma kayak berapa banyak yang resign, berapa banyak yang masuk, Benar. tapi kan juga harus dipertimbangkan juga beban biaya dan lain-lain. Benar-benar. Nah, terus yang ketiga, mereka juga harus bisa mengadopsi pola pikir konsultan internal gitu. Oke. Jadi datang atau mereka hadir di dalam sebuah organisasi itu dengan diagnosis dan solusi. Jadi bukan Oke. cuma menunggu perintah. Biasanya kan perintahnya dari owner, misalnya Iya. kayak gitu kan. Dan yang terakhir, nah yang paling penting, mereka harus menguasai keterampilan coaching dan fasilitasi. Oke. Jadi senjata utama mereka tuh bukan lagi buku peraturan gitu, tapi kemampuan untuk bertanya dengan kuat dan mendengarkan dengan empati. Waduh, ini kayaknya nih upgrade skill berapa ini? Ini sangat seru banget nih tim HR, ternyata banyak banget PR-nya nih berarti kalau mereka biar update ke versi human growth-nya ini ya. Jadi dari tim HR-nya sendiri tuh harus di-upgrade dulu ya berarti. Setelah tim Betul. internalnya siap, itu kira-kira apa sih Miss El yang harus mereka rombak di dalam organisasinya itu dalam proses transformasi ini? Oke, kita lanjut. Kalau misalnya fase 1 tadi sudah bisa, sekarang kita maju ke fase 2, yaitu mendesain ulang proses kunci berbasis HGM. Jadi Oke. kita nggak bisa merubah semuanya sekaligus ya, tapi kita bisa mulai dari proses yang paling berdampak pada pengalaman bertim gitu atau berinteraksi di dalam organisasi. Misal, proses rekrutmen gitu ya. Jadi kita ubah dari mengisi posisi kosong di PL. dalam apa apa karena emang ada tim yang resign misalnya kayak Mhm. gitu, terus kita cari orang baru untuk mengisi itu, Mhm. nggak kayak gitu, tapi menjadi mengakuisisi talenta dengan potensi tumbuh. Jadi kita nggak cuma cari pengalaman tapi juga growth mindset. Jadi percuma kan kalau misalnya kita cuma mencari orang karena untuk mengisi kekosongan Iya. tadi, tapi kita tidak mengisi kekosongan tersebut dengan manusia yang mau bertumbuh Oke. Nanti gitu. nggak ada dampaknya juga dengan Iya. terisinya posisi itu ya? Kalau cuma sekedar mengganti karena kita butuh skill praktikal, Mhm. kayaknya kita ajarin tim lain yang masih existing kan Benar, bisa gitu. Tapi benar, kan benar, bukan itu yang kita cari ya. benar. Kita kan nyarinya orang yang mau bertumbuh untuk bisa menerima challenge-challenge yang diberikan oleh organisasi gitu. Oke. Terus yang selanjutnya nih, kalau misalnya proses rekrutmennya udah sesuai gitu ya, yang paling penting lagi adalah proses onboarding gitu kan. Oke. Jadi bukan cuma sekedar ngasih fotokopi visi misi gitu Oke. ya, terus harus dihafalin, bukan itu gitu, tapi gimana kita bisa mendesain proses onboarding itu menjadi sebuah integrasi budaya kayak gitu. Jadi bukan cuma sekedar hafal visi misi, tapi mereka tahu gitu apa yang harus mereka implementasikan ketika mereka berada di dalam gitu. Dan yang paling radikal nih, proses manajemen kinerja
gitu ya. Jadi kita hancurkan sesi penilaian tahunan yang menghakimi Oke, gitu kan, benar. atau kita cuma ngelihat dari KPI-nya aja Benar. gitu. Dan ini kita harus ganti dengan growth conversation yang rutin. Artinya HG itu bukan sebagai tim yang pasif menerima Hmm. data-data karyawan, tapi juga harus aktif gitu kan, harus bergeser dari yang menerima data jadi kita yang mencari data gitu, kita mendatangi tim misalnya sekedar tanya apa masalahnya misalnya kayak gitu, atau kenalan kayak gitu kan, nanya-nanya pekerjaan yang sehari-hari dilakukan, ada kendala apa yang bisa HG bantu misalnya, atau apa yang bisa HG bantu untuk mewujudkan cita-cita kamu dan lain-lain. Itu kan lebih bermakna daripada Benar. kita cuma rekap absensi misalnya Iya. gitu. Iya ya, sejauh ini kan kebanyakan ya, HG kan banyaknya terjebak di fungsi yang kayak judging tadi, kayak let's say nih ada individu yang mungkin ada melanggar gitu ya bahasanya, dan langsung dieksekusi aja itu tanpa dikonfirmasi. Kira-kira untuk dari peran HG-nya sendiri, apa sih yang bisa HG lakukan kayak gitu kan ya. Dan tapi aku sangat tertarik banget nih dengan perubahan di manajemen kinerja ini nih Miss L. Selain ini ada lagi nggak sih proses yang perlu didesain ulang gitu misal? Tentu gitu ya. Jadi ada dua hal yang paling relevan untuk talenta modern saat ini. Yang pertama itu kalau kita tahu kan jalur karir atau career path mayoritas gitu adalah vertikal gitu ya, Oke. atau kita bilangnya tangga karir atau career ladder yang misalnya mulai dari staff ke Oke. koordinator ke SPV ke Hmm. manajer kayak gitu kan, tapi hanya pada satu area yang Iya. sama gitu. Nah ini kan kaku dan nggak relevan, maksudnya gini, kalau zaman dulu kita diminta nunggu atau kita menunggu atasan kita naik jabatan baru kita bisa naik, Mhm. itu mungkin zaman-zaman dulu mau nunggu ya. Sekarang Gen Z Benar. pasti bosan berada di Benar. posisi yang itu-itu aja kayak gitu kan. Nah, jadi HGM Human Growth ini sudah harus bisa memperkenalkan yang namanya kisi-kisi karir atau career lattice. Jadi ini tuh memungkinkan pergerakan ke samping atau Oke. kita bisa, Horizontal ya. iya, atau yang kita biasa tahu itu rotasi. Oke. Ke rotasi, tapi kita juga bisa diagonal gitu, lintas Oke. fungsi gitu. Hmm. Jadi nggak cuma ke atas, tapi juga ke samping gitu Oke. ya. Tujuannya itu untuk mengkoleksi pengalaman. Jadi bukan hanya jabatan. Kan kalau Oke. sekarang kita harus punya banyak skill ya untuk bisa Benar-benar. survive, nggak cuma satu aja. Udah pasti sih. Terus yang kedua tuh ya, proses peningkatan kapabilitas sendiri kayak gitu. Kalau misalnya dulu kita diminta menjadi spesialis di satu area, nah sekarang dengan tuntutan bisnis yang ada itu kita udah nggak bisa lagi menjadi spesialis kayak gitu. Kita harus bisa menjadi generalis. Hmm. Misalnya aja kayak konten talent deh, talent yang Benar. ada di organisasi. Dia kan kalau dulu mungkin hanya menerima skrip terus Benar. langsung action gitu, tapi kayaknya sekarang talent itu juga diperlukan untuk memberikan wawasan, oh sekarang ini yang lebih relevan kayak gini loh Hmm. kontennya gitu. Atau dia juga bisa memberikan masukan editingnya nanti seperti apa dan Hmm. lain-lain. Nah, itu kan nggak cuma jadi spesialis juga, akhirnya Iya. jadi generalis, dia harus tahu banyak keilmuan-keilmuan di area yang lain kayak gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi buat talent yang punya keahlian mendalam lebih dari satu bidang itu, kita biasanya di Sarastia menyebutnya superposisi Oke. gitu ya. Jadi di mana tim atau karyawan tuh bisa mengambil peran tambahan di proyek yang lain atau ad hoc. Itu tuh fungsinya banyak banget sih, buat menambah wawasan, Hmm. pengalaman, interaksi. Benar-benar. Terus juga bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika mereka dicalonkan ke posisi yang lebih strategis lagi Oke, gitu. karena emang udah ada track recordnya ya, Ya, pengalamannya betul. juga, kapabilitasnya juga dalam arti udah mumpuni ya gitu bahasanya kalau seandainya dia mau diajukan untuk naik ke level tertentu gitu bahasanya misalnya. Mm-mm. Udah nih lengkap sekali nih sebenarnya untuk peta jalannya nih. Kalau di fase satu tadi untuk tim HR-nya kan, dan kalau di fase 2-nya ini untuk merombak prosesnya. Fase satu udah,
Fase 2 udah, kira-kira apa nih fase berikutnya? Oke, yang terakhir ya, Oh, yang fase terakhir ini. 3 itu dimana HG bisa menginfluensi kepemimpinan dan membangun budaya secara luas, kayak Oke. gitu. Jadi peran tim HG sebagai agen perubahan itu sangat-sangat diperlukan ya. Jadi mereka secara intensif harus bisa melatih dan mengcoach para manajer biar apa? Biar mampu menjadi growth coach bagi timnya. Oke. Karena kalau semua individu itu harus Nungguin HG. iya, dihandle sama HG kan, tapi biasanya kalau dalam satu organisasi HG berapa sih maksimal Iya. gitu kan? 3, 5 atau 7 Nggak kepegang lah nggak intinya ya. kepegang Bener. kayak gitu. Jadi harus bisa mengcoach para leader untuk Bener. bisa coach timnya Bener, secara bener. mandiri kayak gitu. Iya. Jadi tim HG itu juga harus proaktif menjadi mitra dalam dialog strategis di level Oke. C atau kita bilangnya kayak direksi gitu ya. Oke. Nah, direksi ini membahas rencana organisasi untuk mengekspansi bisnis misalnya. Nah, HG sendiri itu harus hadir dengan data-data talenta di organisasi gitu kan. Jadi biar bisa memberikan masukan-masukan. Oke. Artinya Ready nggak nih? pertumbuhan itu juga bukan hanya ditujukan untuk orang-orang tertentu kan, biasanya kayak gitu ya. Bener. Nah, ini datanya tuh jadi banyak kayak gitu. Bener. Nah, kemudian yang terakhir, tim HG juga harus bisa mengukur dan mengkomunikasikan dampak dari setiap inisiatif sendiri. Inisiatif yang dari tim HG gitu ya, Iya. dalam bahasa bisnis yang bisa dimengerti semua orang Oke. pastinya, serta menjadi penjaga api budaya pertumbuhan di seluruh organisasi. Gitu. Wow. Ini kalau dari penjelasan Miss L tadi, peran HG atau HR ini tuh di masa depan tuh terdengar jadi lebih strategis gitu ya, dan lebih kuat juga, dan menurut aku sih jauh lebih berdampak banget gitu kan. Dan itu emang karena menurut aku esensinya emang kayak gitu sih seharusnya gitu. Jadi bukan lagi sekadar kayak fungsi pendukung aja, tapi udah benar-benar jadi arsitek nih untuk masa depan organisasinya gitu. Oh iya, Miss El, sebagai penutup nih Miss El, apa sih pesan kunci untuk para pemimpin dan praktisi HR yang mungkin sedang mendengarkan dan mungkin merasa, ya inilah yang saya inginkan gitu. Oke. Pesannya jangan takut untuk memulai gitu ya. Jadi perjalanan itu mungkin panjang untuk memperbaiki terus menumbuhkan organisasi itu panjang gitu ya. Tapi kalau kita nggak mulai-mulai juga ya Bener. percuma gitu Makin kan. lama nanti ya geraknya. Betul, one step at a time gitu Iya, ya. Jadi benar. setiap langkah kecil tuh pasti akan berdampak gitu kan. Bener. Mulai aja dulu dengan mentransformasikan diri sendiri. Benar. Kemudian tim HG-nya juga gitu ya. Jadi teladan bagaimana tim HG itu sebagai tim atau role model yang diimpikan oleh setiap individu di dalam organisasi. Jadi HG itu memang sangat krusial gitu ya. Jadi masa depan organisasi itu ya ada di tim HG sebenarnya. Oke, jadi emang HG ini nanti bisa menjadi masa depan organisasi yang manusiawi gitu ya, dan juga bertumbuh gitu ya di tangan HG yang baik, yang udah strategis ini juga kayak gitu. Yes, betul banget. Terima kasih banyak Miss Elvira untuk peta jalannya tadi dari fase 1, fase 2, fase 3 yang jelas dan juga menginspirasi banget ya ini. Nah, Sobat Sarastia, bagi Anda, para pemimpin HR dan para direktur yang siap untuk memulai perjalanan evolusi ini, yang ingin mengubah nih fungsi HR Anda dari pusat biaya menjadi pusat pertumbuhan strategis, kami mengundang Anda untuk mengambil langkah pertama yang paling penting. Bergabunglah bersama kami di program paling transformasional dari SAI, kelas Human Growth Management atau HGM. Jadi di kelas intensif ini kita akan membedah setiap fase dari roadmap ini secara mendalam. Lengkap dengan case study-nya, template-nya, dan juga toolkit yang bisa langsung diterapkan nanti. Ini adalah kelas untuk menjadi arsitek pertumbuhan manusia di masa depan. Dan kunjungi website kami di sarastia.com untuk mendapatkan silabus lengkap dan daftarkan diri Anda. Sekali lagi terima kasih Miss Elvira, dan terima kasih Sobat Sarastia telah mendengarkan. Saya Miss Ria, sampai jumpa di episode Sarastia Talks berikutnya. Bye-bye.